Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Abil Maiwa Channel. Teman-teman, channel ini adalah merupakan channel pendidikan tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan, Microsoft Office, serta tips dan triks komputer. Jadi di video kali ini kembali lagi admin akan berbagi tentang kabar bahagia, aturan final P3K Guru tahap yang kedua. Honorer kategori ini punya peluang emas. Jadi ini adalah berita gembira untuk teman-teman guru honorer yang akan mengikuti seleksi P3K Guru di tahap yang kedua. Seperti itu teman-teman ya. Oke, tanpa berbasa-basi lagi, kita langsung saja ke videonya. Jadi aturan final dari Kemdikbudristek terkait P3K Guru tahap yang kedua, yang pertama itu adalah peserta memilih kembali formasi di instansinya yang masih belum terisi sesuai serdik dan kualifikasi yang dimiliki ya. Jadi seperti itu ya. Jadi di sini tentunya teman-teman yang eh, akan mendaftar di tahap yang kedua itu wajib memilih kembali formasi di instansinya yang masih belum terisi. Misalkan sekolah A yang di tahap pertama ini ada 3 formasi, sedangkan yang terisi baru 1. Jadi tersisa 2 formasi lagi. Berarti teman-teman yang ada di sekolah A itu tidak boleh melamar di sekolah lain, tetapi tetap wajib melamar di sekolah sendiri atau di sekolah induk, seperti itu ya. Nah, karena di sini jelas di aturannya, peserta memilih kembali formasi di instansinya yang masih belum terisi sesuai serdik dan kualifikasi yang dimiliki. Nah, pertanyaan, apakah di tahap kedua ini ada proses penguncian formasi? Karena di sini harus memilih kembali formasi di instansi jika masih tersedia. Jawabannya tidak. Nah, di sini anggaplah guru honor induknya di sini 2. Sedangkan formasi yang tersisa kan 2 ya. Berarti guru dari sekolah lain itu guru indik ini wajib memilih kedua formasi ini. Tetapi tidak menutup kemungkinan guru swasta kemudian lulusan PPG yang ada dalam satu domisili itu atau guru honor negeri lainnya dari sekolah lain masuk juga ke sekolah A untuk melamar formasi. Itu bisa. Karena di tahap kedua ini sudah tidak ada lagi proses penguncian formasi seperti itu ya. Tidak ada lagi afirmasi prioritas sekolah induk. Jadi itu yang harus teman-teman guru honorer cermati, kemudian guru honorer pahami. Seperti itu ya. Oke, kita lanjut lagi. Nah, kemudian yang kedua adalah aturan final yang kedua adalah seperti ini teman-teman ya. Peserta tidak dapat melamar di instansi lain. Nah, jadi sudah dipastikan bagi teman-teman guru honorer di jenjang SD, kemudian SMP, itu tidak bisa lagi melamar di instansi lain, belum bisa melamar di instansi lain. Maksudnya instansi lain, sekolah lain atau kantor lain? Bukan, tidak seperti itu teman-teman ya. Maksudnya seperti ini. Pelamar tidak dapat melamar di instansi lain, itu maksudnya pelamar tidak boleh melamar ke kabupaten lain dalam satu provinsi di tahap kedua, seperti itu ya. Nah, jadi nanti teman-teman bisa melamar di instansi lain kalau sudah di tahap yang ketiga, seperti itu. Jadi itu aturan paten, aturan resmi yang harus teman-teman guru honorer pahami, khususnya di tahap kedua ini. Teman-teman tidak boleh melamar di instansi lain. Kalau teman-teman melamar di instansi lain, itu data teman-teman di tahap yang kedua ini hangus alias error teman-teman ya. Karena menurut aturan nanti teman-teman melamar di tahap yang ketiga untuk pemilihan formasi lintas kabupaten dalam satu provinsi. Seperti itu teman-teman ya. Itu yang harus teman-teman guru honorer pahami dan guru honorer cermati, seperti itu. Oke, kita lanjut lagi teman-teman ya. Kemudian aturan yang ketiga ya. Aturan yang ketiga adalah peserta lulusan PPG melamar di instansi sesuai dengan domisilinya. Nah, ini yang harus teman-teman guru harus pahami, terutama bagi adik-adik pelamar PPG. Jadi bagi adik-adik pelamar PPG, pelamar P3K yang berasal dari lulusan PPG berarti masih muda usianya. Ini adik-adik ini harus melamar di instansi ya, di instansi sesuai domisili. Misalkan adik-adik domisilinya di Kabupaten Nrekang, berarti secara otomatis lulusan PPG ini harus melamar di Kabupaten
Enrekang. Seperti itu ya, wajib melamar di Kabupaten Enrekang. Apabila berada di Kabupaten Sopeng berarti wajib melamar di Kabupaten Sopeng selama di tahap kedua. Khusus untuk lulusan PPG harus melamar sesuai dengan domisili. Seperti itu, sesuai dengan KTP maksudnya teman-teman ya, seperti itu. Oke, kita lanjut lagi. Nah, di sini berikutnya adalah aturan berikutnya, aturan final yang tidak bisa lagi diubah. Diambil nilai tertinggi antara passing grade 1 dan passing grade 2 dengan syarat memilih bentuk satuan pendidikan dan jabatan yang sama dengan tahap yang pertama. Ini yang admin utarakan tadi teman-teman ya. Ini yang admin utarakan tadi bahwa untuk perolehan nilai ataupun skoran nilai atau penghitungan nilai kelulusan di tahap yang kedua nantinya itu diambil antara PG1 dan PG2 dengan syarat memilih bentuk satuan pendidikan dan jabatan yang sama dengan tahap yang pertama. Jadi passing grade 1 dan passing grade yang kedua dengan syarat memilih bentuk satuan pendidikan dengan jabatan yang sama dengan tahap yang pertama. Nah, misalkan teman-teman mengajarnya di SMP memilih formasi di SMP, kemudian di tahap kedua memilih formasi di SD, maka aturan ini gugur. Tidak berlaku sama teman-teman dan otomatis passing grade pertama teman-teman ataupun passing grade kedua teman-teman itu tidak bisa digunakan di tahap yang kedua. Makanya teman-teman harus jeli dalam memilih satuan pendidikan dan jabatan yang sama. Itu harus sama dengan tahap 1 agar passing grade teman-teman di tahap 1 ini bisa dipakai digunakan di tahap yang kedua. Seperti itu teman-teman ya. Nah, jadi mudah-mudahan informasi ini bermanfaat ya. Nah, sekarang kita masuk ke skema tahap kedua ya. Di sini admin sudah siapkan ya untuk teman-teman guru honorer, teman-teman subscriber Abil Maiwa Channel ya. Nah, di sini ada dua sekolah. Ibaratnya di sini ada dua sekolah teman-teman ya. Satu SD Mawar dan yang kedua adalah SMP Noah. Nah, di sini ada nama atas nama Pak Arman ya. Pak Arman ini pada saat mengikuti seleksi P3K di tahap pertama itu lolos dengan predikat P1 atau passing grade pertama sesuai dengan Kepmenpan RB nomor 1127 ya. Kalau tidak salah itu Permenpan RB yang membahas tentang nilai ambang batas sebelum ada penyesuaian ya. Penyesuaian 3 kategori passing grade seperti itu. Nah, di sini Pak Arman itu mendapatkan predikat P1 di tahap pertama ya. Di tahap pertama nilainya mencapai 540. Pak Arman ini sebenarnya lolos passing grade tetapi tidak lulus menjadi guru ASN P3K di tahap yang pertama karena tidak memiliki tidak memiliki formasi ya, tidak mendapatkan formasi di tahap pertama tetapi lulus passing grade seperti itu teman-teman ya. Nah, di tahap pertama Pak Arman itu memilih satuan pendidikan SD Melati. Nah, di tahap pertama memilih SD Melati. Nah, di tahap kedua nantinya Pak Arman ketika memilih SMP Noah, karena di SMP Noah ada formasi yang disediakan yang linear dengan ijazah Pak Arman. Anggaplah ijazah Pak Arman ini adalah pendidikan matematika. Sedangkan di SMP disediakan pendidikan matematika. Ada kebutuhan pendidikan matematika yang belum terisi ya teman-teman ya, seperti itu. Maka ketika Pak Arman memilih SMP Noah, maka secara otomatis predikatnya sebagai P1 itu sudah tidak berlaku lagi, hangus. Kenapa? Karena memilih satuan pendidikan atau jabatan yang berbeda di tahap pertama. Di tahap pertama dia memilih SD Melati, di tahap kedua dia memilih SMP Noah. Maka secara otomatis predikatnya sebagai lolos passing grade di tahap pertama itu tidak diakui lagi dan harus mulai dari nol ya, seperti itu ya. Nah, beda ketika Pak Arman memilih SD Mawar. Nah, SD Mawar ini satu sederajat atau sama dengan pilihan Pak Arman di SD Melati di tahap yang pertama. Karena satuan pendidikannya sama, maka passing grade P1-nya dengan nilai 540 itu bisa digunakan di tahap yang kedua nantinya. Anggaplah nantinya nilai tes Pak Arman ini rendah di tahap yang kedua, maka yang diambil adalah passing grade pertama yang Pak Arman dapatkan di tahap pertama. Itulah keunggulan ketika teman-teman melamar di tahap pertama dan lolos passing grade dan memilih satuan pendidikan jabatan yang sama di tahap yang kedua. Seperti itu teman-teman ya. Oke, mungkin cukup sampai di sini videonya. Semoga bermanfaat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.